Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini kembali saya berbagi alur cerita film, dan ini dia filmnya. Film ini menceritakan tentang tiga wanita yang berteman semasa kecil, yang bertemu kembali, lalu kemudian ketiga sahabat ini liburan ke sebuah pulau kecil, dan liburan mereka menjadi kacau ketika mereka bertemu tiga pria pemburu di pulau tersebut. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Tak usah berlama-lama dan tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua wanita yang sedang berada di mobil. Mereka bernama Sarah dan Lau. Lalu kemudian mereka bertemu dengan wanita bernama Abby. Mereka bertiga adalah teman masa kecil. Sarah yang bosan dengan rutinitas setiap harinya mengajak kedua sahabatnya itu liburan ke sebuah pulau kecil. Dan liburan ini pernah mereka lakukan semasih remaja di tempat itu juga. Tentu ini akan menguak kenangan unik dan indah yang pernah terjadi. Kemudian tiga sahabat ini pun mengarungi laut dengan sebuah perahu menuju pulau. Tak berapa lama mereka pun tiba. Sejenak beristirahat dan mereka melihat peta yang telah dipersiapkan untuk menjelajahi pulau itu. Ketiganya kemudian berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abby mengingat satu hal, yakni tentang perselingkuhan Lau dengan pacarnya beberapa tahun lalu. Ia tiba-tiba mengungkit kembali hal itu karena ia belum mendapat kata maaf yang benar-benar tulus dari Lau. Lau sendiri membenarkan tuduhan Abby. Memang ia sempat tidur dengan pacar Abby dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Oleh karena itulah ia menyebut pacarnya Abby adalah buaya darat yang mengambil kesempatan mencicipi tubuhnya. Perdebatan pun ditengahi oleh Sarah. Lalu kemudian Abby meninggalkan mereka dan berbalik ke pantai. Sarah dan Lau pun menyusulnya dan kemudian Lau mendekati Abby, ingin meminta maaf dan kembali berbaikan. Namun tiba-tiba saja muncul tiga pria yang datangnya dari arah hutan. Sepertinya mereka adalah pemburu. Lalu ketiga pria itu mendekat ke arah mereka dan mulai mengakrabkan diri dengan mengenal satu sama lain. Nama dari ketiga pria itu yakni Henry, Derek, dan Alex. Mereka adalah tentara veteran yang sedang berburu. Lau mengenali Henry sebagai adik dari mantan teman sekelasnya dan Abby mengundang ketiganya untuk berkemah bersama mereka. Malam pun tiba, mereka duduk bersama mengintari api unggun. Perbincangan hangat terjadi antara mereka, terutama antara Henry dan Lau, sementara Abby mengoceh nggak jelas karena minuman alkohol yang diminumnya sedikit membuatnya hilang kewarasan alias mabuk, sehingga tanpa sadar ia menggoda Henry. Sarah yang sudah gerah melihat kelakuan Abby menyeretnya ke arah tenda. Ia mencoba menyadarkannya dan mengingatkan bahwa ia telah menikah dan jangan lupa tentang keluarganya. Apa mau dikata, namanya orang telah mabuk, takkan peduli dengan omongan orang lain. Begitulah Abby tak peduli dengan perkataan Sarah. Ia pun kembali menggoda Henry, kemudian ia mengambil senter dan pergi ke hutan. Sementara Henry meninggalkan Sarah dan Lau dan teman yang lainnya dan menyusul Abby. Henry dan Abby kemudian bertemu, mereka mulai saling pagut. Adapun Henry menjadi agresif karena tingkah liar Abby. Ia ingin mencicipi tubuh Abby karena hasratnya telah terpancing. Namun Abby mulai sedikit lebih sadar dan menolak perbuatan Henry. Ia pun memukul kepala Henry dengan batu sehingga membuat Henry menjerit kesakitan dan itu terdengar oleh teman-teman yang lainnya. Mereka pun bubar dan berlari ke arah sumber suara. Kemudian Derek dan Alex menemukan Henry telah tewas. Adapun Abby ingin memberi penjelasan kepada mereka, namun karena tidak terima sahabat mereka tewas seperti itu, Derek dan Alex memukul mereka bertiga hingga pingsan dan mengikatnya di sebuah pohon. Pagi pun tiba, Derek ingin membunuh mereka bertiga. Ia sempat beda pendapat dengan Alex, di mana Alex tidak ingin mereka mati. Ia lebih berharap Abby bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, mungkin diproses secara hukum lah. Namun Derek semakin emosi dan ingin menembak Abby. Abby tidak kehilangan akal, ia mengajak Derek bertarung satu lawan satu. Karena tidak mau dibilang seperti pengecut yang membunuh orang yang sedang terikat ke kayu, Derek merasa tertantang dan melepaskan ikatan Abby. Dengan tubuh yang gontai, muka yang bengkak, Abby pun berdiri ingin bertarung dengan Derek. Sementara Sarah dan Lau berusaha melepaskan ikatan. Belum sempat mereka bertarung, rupanya ikatan Lau telah terlepas. Tiba-tiba ia mendorong Derek hingga terpental, sementara Sarah melempar pasir ke wajah Alex. Kemudian mereka melarikan diri secara terpisah dan bersembunyi di hutan.
Derek dan Alex mengejar dan ingin menghabisi Abby dan teman-teman, namun mereka malah kehilangan jejaknya. Derek dan Alex menyusuri hutan dan mencari keberadaan Abby dan lainnya. Setelah bersembunyi secara terpisah, akhirnya Abby, Sarah, dan Lou bertemu di suatu tempat di pulau itu yang mereka sebut sebagai benteng sewaktu pertama kali mereka ke pulau itu. Kemudian mereka menyusun rencana melarikan diri dari pulau. Rencananya mereka akan menunggu hari sampai gelap, barulah kemudian tiga sahabat ini akan mendatangi perahu dan keluar dari pulau. Malam pun tiba, tiga wanita ini bergerak merayap menuju perahu, namun setelah mendekati pantai, rupanya tali yang mengikat perahu telah dipotong oleh Derek dan Alex sehingga membuat perahu mengambang ke laut. Abby dan Lou ingin berenang ke perahu karena mereka yakin bisa melakukannya, namun Sarah tidak yakin karena itu terlalu jauh dan mereka bisa mati kedinginan sebelum mencapai perahu tersebut. Tetapi Abby dan Lou memaksakan diri untuk berenang ke perahu karena menurutnya itu jalan satu-satunya agar terbebas dari para pemburu tersebut. Saat mereka merangkak menuju pantai, Sarah dengan keras memprotes rencana tersebut dan berlari kembali ke arah hutan. Namun ia terlihat oleh Derek dan Alex dan menembaknya. Tembakan itu mengenai kepala Sarah dan ia pun tewas. Sementara Lou dan Abby mencoba berenang ke perahu tetapi tidak berhasil akibat air yang terlalu dingin. Mereka malah berbalik kembali ke bagian lain pantai. Sementara Alex jatuh dari bukit saat mengejar Abby dan Lou dan kakinya patah. Derek pun berusaha membantunya. Lou dan Abby telah keluar dari air dengan tubuh kedinginan dan kembali ke benteng tempat mereka bertiga sebelumnya. Saking kedinginannya, Abby dan Lou melepas semua pakaian yang telah basah dan meringkuk bersama agar tercipta kehangatan dalam tubuh mereka. Lou yang masih nggak percaya Sarah tewas, ia pun menangis sesegukan dan membuat suara berisik. Tentu saja hal itu membuat Abby semakin panik dan takut kalau pemburu itu akan menemukan dan menembak mereka. Ia pun berusaha memperingatkan Lou supaya diam demi keselamatan mereka. Abby sadar bahwa Derek sedang mencari mereka dan akan menemukan dirinya dan Lou di tempat itu kalau mereka tidak segera meninggalkan tempat tersebut. Dan sebelum mereka dihabisi, Abby ingin mereka terlebih dahulu membunuh Derek dan Alex. Namun mereka sama sekali tidak punya senjata. Ia pun kembali melihat peta buatannya tentang pulau itu. Karena dari peta itu ia mengetahui tentang kapsul kecil yang ia sembunyikan dulu. Dengan tanpa pakaian mereka pun berlari ke arah di mana kapsul itu dikubur dan menggalinya. Dan setelah itu Abby menemukan sebuah pisau kecil, kemudian pisau itu mereka gunakan untuk membuat tombak. Pagi pun tiba, Abby dan Lou kembali berjalan ke arah pantai dan melihat perahu Derek yang masih berada di pantai dan melihat Alex yang tertidur di pasir. Kemudian dengan merayap, Abby mendekat ke arah Alex sementara Lou melindunginya dari arah belakang. Saat mendekati Alex, tak sengaja kakinya menindih dahan kayu yang kering dan patah sehingga itu berbunyi dan membuat Alex terbangun. Alex pun berteriak memanggil Derek sementara Abby menyerang Alex dan ingin menghabisinya. Derek yang mendengar suara Alex berlari mengejarnya dan menembakkan senjatanya namun tidak mengenai Abby. Adapun Alex mendorong Abby hingga terjatuh tapi ia mendapatkan senjata Alex dan menembaknya. Alex pun tewas dan ia beralih menembak ke arah Derek tapi ia masih selamat dan bersembunyi ke arah hutan. Sial bagi Lou, ia terlihat oleh Derek dan mengejarnya dan memojokkannya di pantai. Derek pun ingin menembak Lou, namun Abby datang dan mendorongnya dan mereka terjatuh. Saat Derek ingin kembali menembak, rupanya pelurunya telah habis. Mereka bertarung di mana Derek mengambil pisaunya sementara Abby menggunakan pisau kecil dan Lou dengan tombak kecilnya. Pertarungan dua wanita dan satu pria tersaji. Abby hampir tewas dihantam Derek namun Lou menancapkan tombak di tubuh Derek hingga membuatnya tak berdaya. Namun sesaat kemudian ia kembali berdiri dan mencabut tombak tersebut dan menancapkannya ke tubuh Lou. Abby menarik tubuh Derek namun ia kalah kuat dengan Derek. Tubuhnya pun terhimpit oleh Derek sementara Lou yang masih sadar mengambil pisau lalu menusuk leher Derek hingga ia tewas. Abby dan Lou pun selamat. Sesaat kemudian keduanya pergi meninggalkan pulau tersebut dengan menggunakan perahu para pemburu. Dan film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.